Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Gianbersti Inguesti, NPM 195050017 dari kelas A Pendidikan Matematika angkatan 2019 Universitas Pasundan. Nah, saya salah satu anggota dari kelompok Landak Mini. Nah, peran saya di kelompok Landak Mini yaitu sebagai editor. Di dalam dunia pendidikan, kondisi masa pandemi seperti saat ini memberikan dampak yang sangat besar. Maka dari itu, kami merancang startup pendidikan yang bernama INT atau Interest and Talent, yang artinya minat dan bakat. Kenapa dinamakan INT? Yaitu singkatan dari Interest and Talent dan juga terinspirasi oleh integral. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah yang ditemukan pada startup pendidikan yang diamati. Di sini terdapat tabel masalah yang ditemukan pada startup pendidikan yang diamati. Pada komponen yang pertama, masalah yang ditemukan pada startup pendidikan saat ini yaitu lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Pada komponen yang kedua ini, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing para siswanya. Yang kedua, tidak pernah menggali masalah dan potensi pada siswanya. Yang ketiga, kurangnya kreatif pada pendidik dalam membimbing siswanya. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Pada komponen yang ketiga, identifikasi dari masalah startup pendidikan ini yaitu keterbatasan jumlah guru yang terampil. Guru-guru yang terampil dan berkualitas saat ini hanya tersebar di kawasan kota dan daerah-daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan untuk daerah-daerah terpinggir dan terpencil ini sulit sekali mendapatkan guru yang terampil dan berkualitas. Selain itu, sarana dan prasarana juga yang memang kurang memadai, terutama pada sekolah-sekolah yang ada di perdesaan, pinggiran, hingga yang paling terpencil. Komponen yang terakhir yaitu sumber penyebabnya. Sumber penyebab dari masalah ini karena rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal, sehingga menghambat penyediaan SDM atau sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan keahlian. Nah, kemudian di sini ada tabel model bisnis kanvas pada startup pendidikan yang diamati. Yang pertama ada key partners atau mitra kunci. Di antaranya yaitu terdapat pengajar, konselor, bank, dan minimarket. Yang kedua ada key aktivitas atau kegiatan utama. Aplikasi minat dan bakat online yang seru dilengkapi dengan video pembahasan yang asik dan menarik perhatian siswa, sehingga sesi konseling yang berkualitas. Yang ketiga ada value proposition atau proposisi nilai. Di antaranya yaitu yang pertama ada konselor yang interaktif dan profesional. Artinya, orang yang memberikan bimbingan dan konseling melalui interaksi secara langsung maupun tidak langsung agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kedua, harga yang murah. Ketiga, materi pembahasannya yang lengkap. Keempat, videonya itu berbentuk animasi sehingga menarik perhatian para siswa. Yang kelima, aplikasi yang inovatif, kreatif, dan simple. Kemudian yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen, yaitu konselor. Konselor ini akan berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan konsumen. Yang kelima ada customer segment atau segmen pelanggan, di mana seluruh pelajar di Indonesia tingkat SD hingga SMA. Kemudian yang keenam ada key resources atau sumber kunci, di mana materi pembahasan minat bakat ini lengkap, terpercaya, dan mudah dipahami. Yang ketujuh ada channel atau saluran. Nah, kita bisa melalui iklan, promosi, ataupun diskon. Yang kedelapan ada cost structure atau struktur biaya, di mana struktur biaya ini ada konselor gaji, iklan, dan promosi. Yang terakhir ada revenue stream atau aliran pendapatan.
Nah, aliran pendapatan ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari pengguna yang berlangganan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.